Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal minyak goreng ya. Banyak yang bertanya, berapa persen sih minyak goreng itu idealnya? Berapa campurannya minyak goreng? Sebelum itu nulis mau cerita dulu eh, dasarnya pakai minyak goreng sebagai aditif oli mesin itu apa. Zaman dulu, zaman apa, sebelum Perang Dunia Pertama ya, zaman tahun 1920 atau sebelumnya, itu yang jadi pelumasnya mobil adalah minyak nabati, minyak kelapa sawit salah satunya, minyak kelapa, nah juga minyak jarak, castor oil juga. Mengapa kok minyak nabati populer? Karena di saat itu teknik penyulingan minyak bumi itu masih belum bagus, masih kasar, masih hitam kayaknya, ceritanya kayak gitu. Jadi oli grup 1 itu kalau nggak salah ketemunya penyulingannya tahun 50-60 gitu ya kalau nggak salah. Dengan apa, kemurnian yang lebih bagus, minyak nabati memberikan pelicinan yang jauh lebih bagus. Ada beda ya antara minyak nabati, minyak kelapa sawit dengan castor oil itu beda. Kalau castor oil itu licin tapi bikin kerak. Kalau ada yang cerita bahwa pakai minyak kelapa sawit itu bikin kerak, harus apa, bongkar mesin, itu menceritakan castor oil. Beda castor oil itu. Castor oil itu nggak kompatibel dengan oli mineral. Pabrikan yang sekarang masih produksi castor oil itu tidak merekomendasikan penggunaan castor oil di mesin bensin. Nah, sama bensin aja lo nggak kompatibel. Dengan oli mineral nggak kompatibel, dengan bensinnya juga nggak kompatibel. Walau pernah sih ada website yang merekomendasikan penggunaan castor oil ya untuk oli mesin 78DK. Katanya juga anggotanya LDCI, Long Trend Interval Community Indonesia. Entah penggunaan castor oil itu bisa jadi munculnya dari LDCI atau apalah, nggak tahu. Yang jelas kalau menurut industri, castor oil itu nggak cocok untuk mesin bensin, cocoknya untuk mesin etanol 100%. Mengapa kok dilarang gitu? Karena kalau dipakai mesin bensin, reaksinya akan menimbulkan ester. Ester ini tentu beda ya dengan diester, dengan poliesternya yang dipakai di oli mesin. Nggak sama loh ya, jangan disamakan. Sama-sama ester itu macem-macem, nggak cuma apa satu macam tok.
ester itu kan jenis apa, suatu cabang ikatan kimia khusus gitu kan, bukan suatu molekul gitu, tapi mengacu ke banyak molekul yang punya kesamaan yang disebut ester, yang dipakai di oli mesin, yang dicampurkan PAU, dicampurkan grup 3 plus itu bukan esternya castor oil, beda. Esternya castor oil ini akan menimbulkan apa ya, endapan atau kerak gitu, yang makin lama makin tebel. Ya endapannya asalnya ini bikin licin, tapi setelah itu bikin bikin keraknya banyak. Itu kalau pakai bensin. Kalau pakai alkohol dia akan bereaksi berbeda sehingga berfungsi dengan baik. Jadi kalau minyak biasa itu sama alkohol nggak cocok, nah yang cocok itu castor oil. Nah semenjak pemurnian minyak bumi makin baik, penggunaan minyak nabati makin ditinggalkan. Mulai dari grup 1, terus grup 2, grup 3, PAO. Setelah muncul grup 5, ada diester dan poliester. Minyak goreng juga, minyak nabati juga mulai digantikan juga. Jadi sebelumnya kan ditemukan ya bahwa oli mineral yang makin murni itu makin nggak licin. Nah, yang sebagai campuran biar licin itu asalnya adalah minyak nabati. Tapi setelah itu, setelah ada ester, nah ester yang dipakai polyester atau diester. Mungkin untuk negara barat sana lebih murah harganya daripada minyak nabati. Karena ya impor loh mereka. Nggak kayak di Indonesia, produksi sini. Nah, terus sekarang ya wis minyak nabati sama sekali nggak dipakai karena orang menganggap ya produk minyak bumi yang lebih sip, apalagi kan karena yang memasarkan itu big oil istilahnya, industri oli besar. Jadi saling beradu lah ya industri big oil ini. Merek-merek yang terkenal itu kan ya petroleum industri itu. Nggak ada yang farming industri, industri pertanian, industri apa, kilang minyak semua. Mereka ini nggak cuma produksi oli sendiri, tapi jual bahan ke orang lain juga. Ya termasuk Pertamina, mobil, BP, apalagi itu, Exxon. Exxon lah mobil. Philips apa itu, sembur wis. Pokoknya jadi jualan juga. Mengapa minyak nabati tersingkir? Ya karena industri minyak bumi enggak membuka lahan minyak kelapa sawit ya.
sehingga ya jadinya yang lebih dipasarkan adalah yang dari minyak bumi. Tapi jelas bahwa di masa lampau minyak nabati itu bisa jadi oli mesin. Terus selain itu pernah juga jadi aditifnya oli. Dua hal yang jadi kelemahan dari minyak nabati adalah oksidasi. Dia lebih mudah teroksidasi. Minyak nabati itu lebih mudah teroksidasi, lebih mudah teroksidasi, lebih mudah rusak. Tapi jangan pikir bahwa minyak bumi hasil oli mineral atau ya dari PAU juga itu tahan banget. Enggak. Karena ya sampai sekarang yang namanya oli mesin itu masih butuh yang namanya aditif antioksidasi. Biasanya ZDDP, tapi sekarang sudah nggak ada, ganti entah apa lagi. Sekarang penulis nggak tahu aditif apa yang jadi penggantinya ZDDP untuk oksidasinya. Yang jelas itu namanya sama kelemahan satu lagi titik lelehnya ya, PowerPoint, titik tuangnya. Jadi minyak nabati itu cenderung beku lebih cepat, tapi itu juga jadi keunggulan. Beku lebih cepat artinya apa? Lebih sulit menguap. Keunggulan lain adalah viscosity index yang tinggi, 160-an gitu. Kalau yang minyak bumi viscosity index-nya kecil, nggak bisa. Viscosity index kecil ini yang bikin minyak bumi itu harus ditambahi yang namanya viscosity index improver. Viscosity index improver ini membantu membuat oli itu bisa encer di suhu dingin dan nggak terlalu encer pada waktu suhu panas. Tapi ya sayangnya viscosity index improver ini kemampuannya kurang. Jadi viscosity index improver ini nggak tahan dikocok, nggak tahan share. Untuk kendaraan yang butuh share stability bagus, viscosity index improver ini jadi aditif yang jelek. Ya contohnya kayak motor ini RPM-nya kan tinggi toh dibanding dengan mobil. Mobil itu 7000 RPM itu tinggi itu. 6000 tuh rata-ratanya. Jalan juga kebanyakan di 2000 atau 3000 RPM. Sementara kayak ini NMAX ini rata-rata 5000 sampai 6000, hampir 2 kali lipatnya kan. Nah, ini sudah share stabilitasnya beda. Nah, soal share stability inilah yang bikin penulis jadi pingin nyoba minyak goreng selain dari film strength yang lebih bagus, selain dari film strength yang lebih bagus. Jadi film strength lebih bagus itu apa cirinya? Ya suara mesin halus, licin olinya. Wah, kok nggak ada yang pakai jas hujan? Oh ada.
Aduh, hujan ya. Awalnya penulis itu cuma cari film strength-nya tok. Kalau cari film strength-nya tok itu butuhnya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi ester itu biasanya ditambahkan 5% saja, nggak banyak-banyak, cuma 5%. Jadi 5% saja. Itu walau oli yang sangat mahal pun rasionya nggak lebih dari 5%. Kenapa? Kok nggak banyak-banyak, kan sekalian kalau esternya banyak itu lebih bagus. Rupanya ya, ester ini, terutama di ester, itu punya sifat jelek juga. Sifat jeleknya banyak, lupa penulis. Tapi yang menurut penulis paling penting adalah ester ini bereaksi terhadap aditif EP, aditif EP molybdenum disulfide. Padahal kalau sekarang ini zamannya encer-enceran, aditif EP ini penting. Nah, kan jadi jadi rancu karena ya yang namanya zaman oli encer. Sebagus-bagusnya film strength ya, kalau olinya encer ya tetap aja perlindungannya nggak bagus. Tetap perlindungannya nggak bagus. Oleh karena itu iya, wajib harus ada aditif EP. Aditif EP ini fungsinya melapisi permukaan logam ketika sudah terjadi gesekan. Nah, sementara yang esternya ini kan gunanya adalah mencegah terjadinya gesekan. Tapi ya namanya mencegah, kalau olinya sudah terlalu encer ya nggak mungkin. Wajib tetap butuh aditif EP kalau olinya terlalu encer. Terus yang kelemahan kedua adalah efek higroskopik. Jadi mudah menyerap uap air atau air. Masalahnya kan kalau pembakaran itu ada uap airnya. Aduh, jane terus perlu pakai jas hujan ini. Ya wes lah, menurut saya ini terlalu deras hujannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis mau meneruskan yang ketunda, yang penulis putus videonya tadi pagi karena kehujanan. Jadi tadi pagi itu kan penulis nyeritakan bahwa penulis pakai alasan 5% itu karena ada pabrikan oli itu mencampurkan ester itu 5%. Jadi penulis itu pertama pingin coba pakai minyak goreng itu mengacunya ke aditif ester dulu. Sama dengan minyak goreng, ester itu punya film strength yang kuat.
Kelemahannya beda dengan kelemahan dari minyak goreng, nggak ada efek eh, oksidasi ya, tapi ya tetap ada kelemahan yang lain. Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, ester itu beda dengan yang dijelaskan di grup-grup oli ya. Kalau di grup oli itu penjelasannya nggak masuk akal semua itu. Disuruh ngasih contoh kayak yang ditunjukkan contoh castor oil ya, minyak jara. Beda ya, nggak sama. Ester yang dipakai pabrik oli itu bukan dari castor oil. Ya logikanya lah ya. Pabrik minyak bumi kok pakai esternya dari bahan nabati kan nggak logis gitu loh. Kenapa nggak sekalian buat minyak palem kalau misalnya sekalian dari castor oil? Ya wis itulah intinya. Yang jelas dari sisi apa namanya? Dari sisi film strength, castor oil, castor oil, ester itu sudah hampir sama dengan minyak nabati. Nggak cuma minyak goreng tok loh ya, minyak nabati. Sebenarnya ya termasuk castor oil, tapi castor oil kan punya kelemahan bereaksi terhadap bensin sehingga ya jadinya kayak gitu. Jadi muncul kerak ya. Penulis pengen coba minyak goreng itu pertama apa? Karena tertarik banget dengan referensi yang judulnya Future Friction Modifier. Ini tentang pelumas ya. Future Friction Modifier itu artinya ya pelicin masa depan. Yang disebut friction modifier masa depan ini adalah stearic acid dan oleic acid. Keduanya ini bisa meningkatkan daya pelicin oli atau PAO bahkan yang dipakai contoh itu. Jadi dari bahan PAO pun bisa ditingkatkan pakai stearic acid. Nah, kebetulan penulis tahu bahwa minyak goreng itu mengandung stearic acid dan oleic acid. Wes langsung tertarik. Penulis anggap ini sama kayak aditif friction modifier masa depan. Kandungannya emang nggak seberapa. Di minyak goreng itu rata-rata stearic acidnya cuma 5%. Tapi oleic acidnya cukup besar, sekitar 40% lebih. Ya wis ini wis penulis jadikan ideal lah ya. Ya wis penulis pun rencana pakai 5% dulu. Tahun 2016. Pakai 5% ternyata wah ngefek ya. Besar pengaruhnya. Terasa sekali efeknya. 5% pun terasa. Terus penulis coba lagi 10%. Wah, mantep ya 10%. Ya sampai beberapa waktu terakhir ini penulis cobanya ya maksimal 10%. Kenapa 10%? Ya penulis masih belum punya kesempatan untuk nyoba yang banyak. Karena yang penulis butuhkan itu apa? Penulis butuh itu meningkatkan kemampuan oli. Penulis nggak butuh untuk yang lain-lain. Dan 10% itu sudah cukup. Sudah bisa memenuhi kebutuhan penulis. Jadi 10% itu udah menurut penulis cukup ya. Jadi penulis pakai 10%.
Ada emang yang ngomong 20% oke, 50% oke, bahkan 100% oke, tapi penulis tetap pakai 10%. Alasannya apa? Ya, satu, pertama penulis sudah cukup puas dengan 10%. Yang kedua adalah penulis merasa ya, yang namanya oli itu butuh aditif. Oli itu isinya bukan bahan oli tok. 15% itu aditif. Lebih malah ya kadang. Cuma harus jadi catatan juga bahwa separuh dari aditif tambahan ini ya mulai dari 5 sampai 10% itu adalah viscosity index improver. Sementara itu minyak goreng nggak butuh ya, sudah VI 160. Sementara oli biasa kan cuma 120 atau berapa. Oh iya, namanya oli ya, namanya grup 1, grup 2, grup 3, grup 3 plus sekalipun. Itu beda-beda ya. Karena yang buat beda-beda, kualitasnya juga beda-beda. PAO pun itu kualitasnya juga beda-beda. Dari bahan nih ya, penulis ngomong dari bahan, belum jadi oli mesin. Jadi dari sisi bahan aja kualitasnya sudah beda-beda. Nah, sampai mana tadi? Pokoknya intinya penulis itu ingin mendapatkan aditif-aditif yang ada di oli mesin. Minyak goreng jelas nggak ada aditifnya sama sekali, nol ya. Minyak goreng ketujuannya bukan untuk dimacem-macem, nggak ada namanya kalsiumnya, magnesiumnya, itu zat yang tidak ada alami, itu logam. Itu zinc juga kan logam, fosfor sudah bawaan, apa ya, selain fosfor, zinc, sulfur juga harus ada kan. Jadi zinc, fosfor, sulfur itu kan zat tambahan penting biar olinya itu makin awet, mesinnya bisa tahan karat, terus kalsium, magnesium itu bisa menghancurkan sludge ya, membuat sludge-nya itu larut ke olinya. Nah, kan oli mesin kan minyak goreng nggak ada itu. Ada orang yang tawakan, masih andalkan oli mesin untuk aditif. Lah iyalah, lawang oli aja nggak ada yang 100% itu PAO, masih butuh aditif. Yang namanya murni 100% sintetik pun masih ditambahi aditif. Aditifnya juga banyak, 15%. Nah, mengapa kita kasih perlakuan beda ke minyak goreng? Kalau oli mesin aja dari base oilnya sendiri, dari bahan dasarnya sendiri itu masih butuh aditif untuk bisa layak dipakai oli mesin. Mengapa kok minyak goreng nggak boleh dikasih aditif? Ya wajib dong. Ya, jadi lama sekali penulis pakai 10%. Alasannya ya itu tadi, ingin mengandalkan aditif dan pakai 10% saja sudah puas. Sudah mencukupi untuk menulis. Pakai di motor Suzuki Next 2 Fastron Techno bisa sampai hampir 9.000, kan lumayan, 9.000 km.
dibandingkan dengan yang apa biasa dipraktekkan di bengkel-bengkel 2000 km sudah ganti. Jadi nggak ada alasan apa-apa ya penulis nggak pakai yang lebih tinggi itu, karena ya penulis merasa butuh aditifnya oli mesin dan 10% udah cukup. Nah, sejak penulis punya NMAX ini jadi beda lagi. NMAX ini motornya penulis rusak gara-gara Yamaha Loop ya. Karena pemakaian pertama Yamaha Loop itu sampai 700 km itu kejauhan ya, oli sampai hitam banget, terus film strength oli itu sampai berkurang sangat banyak. Sampai mesin aja suaranya kasar, sampai sak 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 gitu loh. RPM dinaikkan, sak saknya makin keras. Nah, itu sudah level parah itu ya. Itu sudah jelas aus dinding silindernya atau ring pistonnya. Terus nggak tahu mana yang aus lebih dulu ya. Dan sampai sekarang ya, fuel dilution. Apalagi waktu pakai Pertamax makin kerasa. Nah, di saat-saat ini penulis sudah coba pakai oli 10W40 ya. Itu nggak ada yang awet. Bahkan Meseran Super SAE40 oli single grade itu menurut penulis terasa jelek juga. Oli yang paling mahal lah ya, wis termasuk mahal lah ya. Yang full sintetiknya Shell Advance Ultra Scooter itu juga nggak tahan lama. Cuma 400 km suara mesin sudah kasar. Nggak tahan sama fuel dilution. Jadi ya motor ini sekarang benar-benar menguji kemampuan oli. Oli baru awet kalau yang belakangnya 50. Tapi ya nggak semua juga. Prima XP 20W50 ya nggak awet-awet amat. Enduro nggak awet. Ya cuma kayak apa Fastron Techno 15W50 aja yang lumayan awet. Terus Repsol yang barusan penulis beli ini itu awet. Awetnya juga nggak awet-awet banget, cuma 1000 km. Tapi itu udah ya cukup lumayan lah, 1000 km sebulan sekali lah ya. Ya separuhnya dari 2000 km, tapi ya menurut penulis sudah enak lah ya, daripada kalau ganti olinya tiap 2 minggu sekali. Masih acceptable. Nah, dari pengalaman ini penulis mencoba meningkatkan konsentrasi minyak goreng gitu. Terakhir coba apa ya, lupa. Tapi minyak goreng itu penulis tambahkan 20%. Jadi awalnya itu penulis lupa ya kenapa itu, terus akhirnya memutuskan mencampur 20%. Oh, ternyata kok prospeknya bagus, karena kok kesannya oli jadi lebih tahan fuel dilution. Ya wes,
penulis pun akhirnya memutuskan untuk ya sekalian aja lah wis pakai oli minyak gorengnya yang banyak 50%. Dan ternyata hasilnya memuaskan ya. Minyak goreng dengan share stability yang bagus, dengan film strength yang bagus, terbukti bisa membuat suara mesin tetap halus. Dengan oli Mesran B40 yang bila sebelumnya itu cuma tahan 400-an kilometer, jadi bisa tahan 1000 km. Ini bensinnya bensin Shell Super loh ya. Bensin Shell Super itu nggak bisa disamakan dengan Pertamax. Kalau Pertamax itu fuel dilutionnya bakal lebih parah. Pakai Shell Super fuel dilution juga, tapi nggak sampai bikin oli makin cepet encer. Jadi ya pakai 50% itu membantu ya, sangat membantu, terutama untuk yang olinya menguap, olinya mudah menguap, terus yang mengalami fuel dilution, yang bensinnya bensinnya mencampuri oli. Jadi ada dua kondisi itu ya yang sangat membantu. Ya selain itu harganya jadi lebih murah kan ya. Harga oli misal penulis beli kemarin Repsol 42.000 per liter, ditambahi minyak goreng Bimoli yang 1.500 per liter kan ya totalnya jadi hampir 30.000, kurang dari 30.000 per liter. Murah toh. Olinya lebih bagus, kualitasnya lebih baik, lebih murah. Ya kalau pengen coba ya, lihat apa kebutuhannya, lihat juga apa motornya. Kalau motornya kopling basah, sebaiknya coba 5% dulu, aman 10%, aman 20%, coba satu-satu. Kalau menurut penulis 50% itu yang sudah paling ideal lah, karena dari penelitian juga paling licin itu terdeteksinya di 20% dan 50%. Jadi lebih dari 50% justru berkurang daya pelicinnya oli itu. Jadi tinggi-tinggi juga enggak terlalu sip ya. Mengapa kok bisa begitu? Kalau menurut penulis saya karena kan ada dua sifat ya. Oli yang yang film strength-nya kuat, yang mudah menempel logam. Yang satu lagi nggak mudah menempel logam. Nah, kalau yang menempel logam ini rapat kan berarti diantaranya bisa jadi tempatnya yang nggak nempel logam. Itu menurut penulis yang bikin lebih licin. Ujinya macam-macam ya. Penulis nggak posting lagi lah ya. Udah penulis posting di video sebelumnya. Kalau motornya Matic, ya silahkan langsung 50%, terutama yang mengalami fuel dilution ya. Kalau soal kekentalan ya disesuaikan aja lah ya. Minyak goreng itu kekentalannya setara 0W16. Ada juga yang ngetesnya ketemu berapa? 5W30. Lupa penulis.
Tapi yang jelas oli yang ditamburi misalnya kekentalannya 40 ya mungkin agak turun sedikit lah, jadi 30,5. Nah, kalau penulis sendiri sih pasti ya pakai minyak goreng terus, karena ya di Indonesia murah, di luar negeri mahal. Dan terbukti apa, banyak yang pakai tahunan dan nggak ada masalah mesinnya. Banyak yang menakut-nakuti mesin ambrol, bisa. Penulis ini loh udah tahunan pakai, nggak ada ceritanya mesin ambrol. Justru yang pakai oli standar ngikutin rekomendasi pabrik jebol, nah itu banyak. Ngomongnya ya kan cuma apa, bearing tok yang rusak. Apa nggak mikir justru bearing itu yang jadi apa, yang dilindungi, harusnya dilindungi oleh oli. Kalau sampai bearing sampai aus, nah itu berarti olinya nggak beres itu. Justru bearing rusak itu yang bermasalah. Bearing ngoplak itu harusnya nggak terjadi kalau oli mesinnya bagus, karena ya bearing kan kebanyakan terendam oli. Kalau sampai masih aus juga berarti olinya yang kurang bagus. Hal yang sama juga di transmisi itu juga. Di transmisi itu film strength juga penting. Jadi kalau mau coba berapa persen, ya sesuaikan aja lah motornya ya. Yang paling penting sih coba cari kekentalan oli yang cocok. Cirinya apa? Kalau terlalu kental oli mesin udah panas dipakai masih berat, top speed sampai turun, nah itu olinya terlalu berat. Tapi kalau top speed nggak sampai turun berarti ya sebenarnya pakai lebih kental pun nggak masalah. Ya wes lah, itu aja ya. Ya maaf disambung tadi kehujanan. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.